A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai hamba Allah diciptakan di dunia ini tidaklah sia-sia. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'alallahul malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sungguh maha tinggi Allah, Raja yang sesungguhnya. Tiada yang berhak disembah selain Allah, dan Allah maha pemilik arsy yang sangat mulia. Jelas dikatakan dalam firman Allah tersebut bahwa memang Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia, jin, hewan, bahkan tumbuhan sekalipun memiliki tugasnya masing-masing. Dan Allah menciptakan kita untuk menjalankan tugas kita. Dan tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang sekali, pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang justru tertipu oleh megahnya dunia. Justru sibuk dengan urusan dunia sampai lupa terhadap urusan-urusan akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas dikatakan bahwa kami tidak menciptakan manusia dan jin selain hanya untuk beribadah kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, manusia pada zaman sekarang sangat banyak sekali yang sibuk terhadap urusan dunia. Dunia bisa membuat kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia bisa membuat kita lupa akan kematian, yang mana kematian itu adalah hal yang pasti bagi seluruh umat manusia. Bahkan dunia bisa membuat kita menganggap bahwa kita akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah dunia merupakan sebuah jembatan untuk kita lewati agar kita bisa menuju ke kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dunia juga adalah tempat kita menanam, yang mana tanaman itu akan kita panen ketika kita kembali ke akhirat kelak. Jadi dunia ini hanyalah tempat sementara, tempat singgah sementara bagi seluruh makhluk, bagi seluruh umat manusia. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah, apabila kita menyadari bahwa kita telah tertipu oleh dunia, apabila kita telah tergoda oleh megahnya dunia, maka pada saat itulah kita perlu untuk bermuhasabah diri. Kita perlu untuk introspeksi diri. Kita perlu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih sekarang ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana kita ketahui bahwa di bulan ini dilipat gandakannya pahala. Di bulan ini banyak sekali pahala-pahala yang tadinya tidak ternilai, tapi bisa sangat bernilai ketika datangnya bulan suci Ramadan. Yang mana ada suatu riwayat mengatakan bahwa orang-orang yang telah memasuki neraka itu bisa dikeluarkan pada saat bulan Ramadan ini. Nah, ketika datang bulan Ramadan ini, datang pula lah kesempatan bagi kita untuk membuka lembaran baru, untuk kita bertaubat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan Allah pun tidak hanya memberitahu bahwa dunia ini bisa menyebabkan kita lupa terhadap Allah, tapi Allah juga memberi jalan keluar kepada kita bagaimana cara untuk kita bermuhasabah diri. Ada dalam Quran surat At-Takasur yang mana kita semua bisa menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun
Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul Aliyul Azim. Dalam surat At-Takasur dikatakan bahwa setiap orang yang telah tertipu oleh megahnya dunia akan mendapatkan balasannya kelak. Pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang yang memang menjalankan puasa. Khususnya untuk muslim, pasti setiap muslim menjalankan puasa. Tapi apakah memang menjamin bahwa puasa ini bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi? Mungkin ada juga yang melakukan puasa tapi tidak pernah melakukan sholat. Bahkan ada juga yang dermawan, yang rela mengorbankan sebagian hartanya untuk melakukan ibadah, untuk membangun tempat ibadah, untuk membangun masjid misalkan. Tapi dia tidak pernah sholat sama sekali, subhanallah. Apabila seperti itu, apakah dia sadar bahwa amalan-amalan yang lainnya itu tidak akan diterima? Karena apa? Karena sholat merupakan tiang agama. Jadi ketika sholat ditinggalkan, otomatis tiang agama pun akan menjadi runtuh. Maka amalan-amalan yang lain pun akan musnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua adalah nikmat umur, yang mana kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dengan keadaan sehat walafiat. Nah, pada saat bulan Ramadan inilah saat kita untuk harus introspeksi diri, saat dimana kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita harus muhasabah diri. Dosa apa yang telah kita lakukan sebelumnya harus kita perbaiki pada saat datangnya bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buruk sebelum datangnya bulan suci Ramadan, sampai kita menjadi orang yang buruk pula sampai datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita perlu untuk bermuhasabah diri. Kita perlu mengingat-ingat kembali dosa-dosa apa yang telah kita lakukan sebelumnya, kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kekeliruan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita harus mengingat kembali dan bertaubat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri, marilah kita sama-sama kembali ke jalan yang benar, marilah kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan melakukan ibadah-ibadah yang mana sebelumnya kita lewatkan. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.